Paling terkenal yang sekarang adalah KTC ya, KTC, RCB seperti itu. Tapi gue lebih tertarik ke YSS sih sebenarnya. Bener banget sih, gue juga setuju. Bisa adu drag kali ya. Waduh. Wah mantep itu kayaknya itu. Antara PCX 60 dan juga NMAX 2020. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferdi. Gua Bowo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengkomparasikan dua motor yang sudah kita review sebelumnya. Tapi yang ini yang udah gua review Yamaha UNMAX 2020. Dan ini Honda PCX 160 2021. Dan kebetulan kan di video sebelumnya gua review PCX warna merah. Sekarang gua tadi kebetulan habis ambil di jalan sampingan Mattel ya. Nggak bercanda. Ini kalau yang sebelumnya gua itu review yang tipe CBS ISS. Nah untuk kali ini yang tipe tertingginya yaitu ABS. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung komparasi. Oke teman-teman, untuk bagian depan dari Yamaha UNMAX ini sudah gue ganti dengan windshield aftermarket dari Sekpil. Kemudian dari sektor penerangan atau lampunya menggunakan LED. Namun sayangnya untuk Yamaha UNMAX ini masih menggunakan bohlam di kedua sisinya. Oke, lanjut ke Honda PCX 160 2021. Kalau untuk dari sektor sisi lampu sih untuk PCX 160 ini menurut gua itu jauh lebih elegan dari untuk versi sebelumnya. Bisa dilihat di sini untuk di arealnya dia panjang. Dia lebih sporty sih untuk di arealnya. Lalu lampu dekat dan lampu jauhnya juga sudah LED. Seperti itu. Untuk aksesorisnya sih mungkin di sini belum ada ya. Belum ada tambahan seperti Bro Ferdi. Jadi di sini masih standar, tapi menurut gua untuk Honda PCX 160 ini lebih oke sih untuk dari sisi lampu ya. Lanjut. Suspensi dari Yamaha UNMAX 2020 ini masih menggunakan teleskopik untuk di bagian depannya. Kemudian untuk pengereman menggunakan satu piston dan di sini pengeremannya menggunakan ABS dua channel atau artinya ABS di kedua sisinya, yaitu di depan dan juga di bagian belakang. Ya, untuk dari Honda PCX 160 ini untuk kaki-kaki, untuk shock breakernya suspensinya dia masih sama ya dengan NMAX, dia teleskopik. Lalu untuk bagian pengereman dia juga sudah ABS, sebenarnya single channel namun ya. Tapi untuk kalipernya sendiri dia udah dua piston, beda sama NMAX yang masih satu piston. Di sini dia menggunakan Nissin. Lanjut. Oke, pada sektor ban di Yamaha UNMAX 2020 ini untuk ban depan dan belakangnya menggunakan tubeless. Nah, untuk ukuran bannya yang ban depan adalah 110/70 ring 13 dan juga ban belakang 130/70 ring 13. Lanjut. Nah, berbeda dari NMAX, untuk PCX sendiri dia untuk ring depan dan belakang itu berbeda. Untuk ring depan sendiri itu menggunakan ring 14 dengan profil ban 110/70. Dan untuk sisi belakang ini ring 13 dengan profil ban 130/70. Lanjut. Untuk panel instrumen dari motor Yamaha NMAX ini yaitu sangat lengkap.
terdiri dari speedometer, kemudian ada jam di situ, kemudian fuel trip, kemudian trip A dan trip B-nya, kemudian oil trip, suhu mesin, dan juga konsumsi BBM rata-rata. Ya, untuk di Honda PCX 160 ini jujur sih gue juga sedikit kecewa ya, bukan kecewa, mungkin dibandingkan NMAX, untuk Honda PCX 160 ini sedikit lebih minim informasi karena hanya ada seperti biasa trip, dan itu juga hanya hanya satu trip ya, dan lalu ada bensin, terus average konsumsi bahan bakar, dan untuk kilometernya standar, bener-bener minim informasi ya, kayak misalnya saudaranya itu seperti di ADV 160, tapi ya memang mungkin itu pembedanya ya, kayak gitu sih. Lanjut. Untuk konektivitas dari motor ini menggunakan Yamaha Connect atau Y Connect. Nah, di dalam motor ini menggunakan modul Bluetooth. Jadi kita bisa mengkoneksikan smartphone kita dengan motor ini. Lanjut. Oke, kalau di PCX 160 skip. Lanjut. Tangki bensin untuk Yamaha All New NMAX 2020 ini yaitu 7,1 liter dan menggunakan oktan 92 minimal ya teman-teman. Oke, dan untuk Honda PCX 160 pun sama, dia menggunakan untuk bahan bakarnya oktan 92, dan untuk kapasitas tangkinya sendiri ini lebih besar 1 liter. Untuk PCX ini di 8,1 liter. Lanjut. Untuk suspensi belakang dari All New NMAX 2020 ini menggunakan subtank. Jadi bisa diatur preloadnya. Lanjut. Ya, untuk di Honda PCX 160 memang gua akuin sih dia ini suspensi biasa ya, tidak ada subtank ataupun untuk mengatur tingkat kekerasan atau kempukannya ya. Tapi di sini gua pikir di sini udah cukup empuk juga. Ditambah juga joknya yang tebal, itu menambah kenyamanan. Lanjut, Prof. Oke, untuk sektor mesin dari motor ini menggunakan 150 cc, 4 katup, VVA atau Variable Valve Actuation, berpendingin cairan, dan juga bertipe injeksi. Lanjut. Oke, untuk di Honda PCX 160 ini untuk dari kapasitas cc di sini lebih besar, dia di 156,9 cc. Dan di sini juga memang di PCX sebelumnya itu hanya di 149 cc. Nah, maka dari itu memang ubahan dari PCX 160 sekarang ini bisa mengungguli Yamaha NMAX. Untuk teknologi lainnya itu di sini ada ESP Plus, dia seperti untuk memaksimalkan pembakaran yang menghasilkan konsumsi BBM pun lebih irit dan bertenaga. Lanjut. Oke teman-teman, untuk Yamaha LMX 2020 ini sudah beberapa parts yang gue ubah, yaitu di bagian body protectornya. Nah, body protectornya ini menggunakan Hayai Dash. Untuk Bowo, Gua sih tadinya juga ini sempat kepikiran buat pasang body protector, tapi kayaknya bakal ke pending dulu gitu. Dan untuk ubahan yang gua lakuin sih, gua duluin itu untuk kayak part-part yang karbon Kevlar ya. Oke. Untuk motif karbon Kevlar kayak gitu di bagian tameng knalpot, terus kayak di bagian pelindung radiator gitu gue pasti yang karbon gitu, motif karbon maksudnya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau untuk Yamaha LMX gue ini belum dirubah apa-apa dari sisi knalpot dan juga radiatornya. Kalau untuk yang lain gimana, Wo? Paling spion ini udah pakai race bike. Sisanya standar sih, emang belum banyak. Kayaknya kalau gue lihat yang lu nih kan spion juga udah diganti posisi nih, wah agak keren sih, udah lumayan. Terus jok juga udah oke banget tuh, joknya oke punya sih. Kayaknya lumayan ya, untuk joknya lumayan banget. Tapi dikit lah ya kedepannya gue juga aja. pengen banget rubahannya kayak Bro Ferdi dari jok, karena jok kan nambah kenyamanan kita ya, apalagi buat motor-motor yang nuansanya jet ski kayak gini, yang emang buat perjalanan jauh kayak gitu. Iya, kebetulan untuk motor ini udah dirubah sama gua dari sisi jok menggunakan Nemo, kemudian dari tadi yang kata lu Wo, dari sisi spion ini gue menggunakan R25 dari Nemo juga sama. Nemo. Nemo. Ya bukan fanboy sih sebenarnya teman-teman. Terus di sini yang udah gue rubah dari windshieldnya. Nah kalau kalian tahu
Genset ini dari Sekbil. Mungkin itu salah satu brand yang udah lumayan terkenal kita. Yang lain Ya, lu kira-kira kalau gua gimana? masih banyak standar tuh. Paling kalau misalnya dari lu sendiri tuh kedepannya bakal apa lagi yang bakal apa yang pengen lu rubah lah dari motor lu nih? Ya kalau Modifikasinya. misalkan dapat rezeki ya mudah-mudahan lah gitu. Gua sebenarnya pengen ngerubah knalpot gitu, knalpot, kemudian dari shock breaker belakang juga itu tuh penting banget. Bilang untuk suspensi sendiri lu bakal rubah ya. Betul. Tapi menurut lu brand apa nih? Kan banyak nih untuk dari suspensi, ada Ohlins lah yang wah hedon banget Olis kan. pun ada yang KW juga ya. Nah, oke. itu. Ada YSS, Iya. ada KTC, ada RCB. Menurut lu apa sih plan lu yang bakal lu ganti tuh? Lu pakai brand apa nih yang cocok Oke. untuk NMAX nih? Kalau yang kita tahu kan ini menurut pendapat gue pribadi ya teman-teman ya. No offense nih. Kalau misalnya kita tahu mungkin yang paling terkenal yang sekarang adalah KTC ya, KTC, RCB seperti itu. Tapi gue lebih tertarik ke YSS sih Wah sebenarnya. bener banget sih, gue juga setuju karena dari dulu gue zaman main motor yang ibaratnya buat drag apapun itu YSS tuh udah nyaman, Iya. buat racing juga iya, itu udah oke banget. Kalau mungkin sekarang kayak KTC, RCB mungkin itu juga ramai ya karena banyak konten sih ya, orang dikontenin ya, jadi hype banget nih. Tapi menurut gua tetap untuk kenyamanan dan untuk apalagi buat daily drive ya itu tetap YSS kayak gitu sih. Iya. Lalu untuk knalpot ya, knalpot mau racing berarti nanti. Nggak racing banget sih, cuman ya aduh gue lupa namanya. Oh nih, standar kayak apa sih kalau zaman sekarang tuh sebutannya kopi CMS standar racing gitu bukan? Ya standar racing Standar lah. racing ya. Jadi Tetep- suaranya masih ya tetap Ya. pakai debit killer lah. Oh, Intinya iya. gitulah. Walaupun tampilan makin sporty seperti itu, tapi tetap kita bebas tilang. oh iya. Betul banget, betul banget. Ya, Iya. Nah lu sendiri Wo, kira-kira part-part apa lagi nih yang bakal lu rubah nih kira-kira nih? kalau gue sih ini kalau PCX jok sih pasti ya, gue pengen tuh jok kayak lo menarik. Terus dari sektor lampu ini lagi rame juga itu pakai bilet ya. Kalau Oh, kalian bilet ya? tahu, wah bilet tuh bilet turbo dan Iya. itu ya kalau dari kisaran harga sih yang gue tahu di 2,5 juta, 3 juta. Tapi emang hasilnya keren banget. Gue udah sering apa ya lihat juga sih konten orang pada dirubah nih PCX-nya pakai bilet-bilet, wah itu cakep banget. Oke. Lampu terus mungkin juga velg cat sekarang lagi rame juga ya cat apa untuk repaint velg, bener nggak? iya. Betul, Warna-warni betul, kan, betul. bodinya warna apa, velgnya warna apa, Mau udahlah. warna apa bunglon gitu? Wah cakep tuh. Tapi itu zaman dulu banget tuh bunglonnya. Nah kayak gitu mungkin cat velg. Kalau cat body kayaknya masih nggak bisa nanti lah itu. Oke. Enaknya juga kita punya dua body itu lebih oke lagi ya. Hmm. Terus knalpot betul itu juga buat performa juga oke. Paling itu aja sih kalau di motor injeksi sekarang main mesin agak riskan ya, walaupun banyak part-part mesin itu yang plug and play kayak BRT ngeluarin yang plug and play. Mau cc berapa 200, lu tinggal beli blok, pasang, injektor ganti semua beres gitu. Kalau mungkin kalau gue zaman dulu main Mio kita harus modifikasi bener-bener modifier. Oke. Kita part ori itu yang dimodif ya part orinya ya kita bawa up part orinya, borinya kita overboss, kita ganti, kita naikin seher, pakai sehernya pakai apa nih, seher entah Mega Pro, seher Tiger. Wah menarik tuh. Nah dimasukin tuh, kalau sekarang kan enggak kan, udah Iya betul. beres gitu. Kayak kalau soal mesin, kalau gue pribadi sih kalau untuk motor sekarang injeksi emang agak apa ya males, mending kita mau di tampilan sih lebih oke lah. Kalau mesin Tapi standar kira-kira sorry gue potong ya. Bagian kirian gitu loh ada nggak? yang oh mau iya lu- benar, kirian juga sekarang Iya. lagi hebat. Kirian Hmm. apalagi itu kayaknya kirian tuh enak kalau misalnya mesin seher pun udah dimodif juga. Emang kebanyakan sekarang tuh mungkin kirian aja tapi depannya enggak. Menurut gue itu beban sebenarnya ke mesin depan karena kan yang lain juga mesin depan ya. Cuman kirian juga pasti ya sih standar biasanya main roller atau main pair sentris, pair CVT-nya kayak gitu sih, kayak Wah, gitu aja. gue kayaknya harus berguru banyak nih teman-teman sama dia karena dia sangat ngerti masalah mesin. Jadi ya, buat kalian nih yang pengen tanya-tanya masalah mesin bisa langsung nih. ya nggak Kesulitan banyak sih nih. lumayan. Karena dulu jujur gue megang Mio tuh 7 tahun. Megang Waduh, Mio. Jadi emang gitu. udah oprak terus ya udah akhirnya beralih zaman kan. Iya. Akhirnya gue udah nggak main juga. Terus banyak vario ya, injeksi udah tuh akhirnya gue emang nggak main motor lagi. Tapi sekarang ya udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa Udah aja, bapak-bapak. teman-teman. Oke. Kayak gitu sih. Lagi nih ya. Oh ya BTW kan ya, Iya. sorry. Lu sendiri udah pernah belum nyobain
PCX Itu dia 160. teman-teman. Gue tuh sebenarnya dari dulu pengen banget nyobain PCX 160 ini karena ya salah satu motor yang sudah kita bilang sangat terkenal ya Honda ya dengan segala macam positifnya gitu ya. Gue tertarik sih. Nah makanya terus sebelum lo dulu ambil NMAX, apa ada kepikiran nggak sih ngambil PCX pada saat itu? Itu dia. Gue sempet mencari-cari gitu kan dari review-review motor lain gitu ya antara NMAX dan juga PCX. Tapi setelah gue timbang-timbang dengan berbagai positif negatifnya, gue lebih memilih ini. Gue sayang sama ini motor. Berarti ya Yamaha lah ya. Yamaha. Iya sih sebenarnya gue juga jujur sih sebenarnya Honda Yamaha itu ada gimana ya? Mereka tuh saling ngelengkapin sebenarnya. Betul bang. Jujur gue dari handling, dari soal kualitas bahan mesin itu gue megang Yamaha. Untuk Honda gue pegang dari keawetan spare part itu Honda lebih awet. Tapi emang minus Yamaha sekarang tuh bahan bodi tuh dia tipis, nggak tahu kenapa ya, dibandingkan Honda masih tebel Honda. Karena kemarin sempat punya Aerox, jujur gue pernah sempet pegang Aerox tuh, gue bilang kilometer rendah padahal cuman udah ada yang patah dudukan bodi, terus keplek lah ibaratnya ya. Tipis, gue bilang tipis, nggak kayak Yamaha juga pegangnya masih tebal kayak gitu sih. Cuman memang plus minus sih Yamaha Honda, kita di Honda ininya kurangnya di sini. Nah untuk spare partnya sendiri itu jauh lebih lebih murah dari Yamaha mungkin ya kalau dari ini ya. Kayaknya pengetahuan gue sih. Bener-bener. Gue kemarin juga sempet, adik gue kan pegang Xeonnya Yamaha juga, gue sempet ke Yamaha juga kayak service terus spare part. Komstir betul, itu di Yamaha bisa 300.000. Gue kaget. Sedangkan di Honda gue buat Vario kan biasanya kalau Komstir tuh Honda tuh sama tuh mau Grand, Supra sampai ya Vario juga sama. Itu cuma nggak nyampe 150 deh kalau nggak salah. Itu bisa jadi pilihan tuh teman-teman tuh. Kayak gitu. Jadi ya plus minus lah gitu, balik lagi ke kebutuhan kalian. Terus ya enaknya mungkin dari gue sih saran, kalau milih motor ya kalian coba dulu satu-satu yang mana. Jangan ikut kata orang, tapi coba aja dulu mana yang cocok, kebutuhan kalian apa untuk daily drive-nya kayak gitu sih. Langsung ke iya benar. Kita kasih kalian coba pasti nungguin kan? Bro Ferdi nih pakai PCX, oke? Kita akan nyobain, saling mencoba dua motor yang berbeda ini. Jadi gue mencoba PCX, kemudian gue mencoba motor gue. Yuk, langsung gue sambung aja. Gue sudah selesai untuk mencoba rasa berkendara dari motor ini. Kalau untuk posisi duduknya, gue bisa menapak dengan sangat nyaman. Di sini dengan gue tinggi 169 cm teman-teman. Kemudian untuk posisi kaki di sini ya cukup nyaman. Tapi nggak bisa ke belakang ya teman-teman ya. Mirip-mirip seperti di Yamaha NMAX gua. Kemudian pada saat kita senderan di sini, ya cukup rebah tapi tidak serebah Yamaha yang NMAX gua. Ini menurut gua cocok pada saat kita di perkotaan. Nah, kalau yang NMAX itu cocok pada saat kita touring misalkan kayak gitu-gitu. Nah, untuk posisi stangnya cukup nyaman. Di sini nggak terlalu bikin gua pegal. Untuk jarak jauh juga it's okay lah. Worth it. Kemudian untuk joknya, wah, ini sih lebih nyaman sih kalau menurut gua. Tapi ya sedikit keras ya. Dari bantingan suspensi depan di sini, kita lihat, oke, nggak akan
bottoming sih sepertinya, karena di Yamaha NMAX gua pada saat gua mengenai lubang itu biasanya di suspensi depan itu langsung kena gitu bottoming teman-teman. Kalau ini sepertinya enggak sih. Oke. Oke guys, tadi Bro Ferdi udah nyobain PC gue nih. Nah sekarang gantian, gue bakal nyobain Yamaha NMAX 2020 ini. Oke, let's go. Ikutin gua. Waduh, enak banget. Jujur kalau posisi berkendara sih, gue juga lebih suka NMAX karena apa ya? Ya memang enak. Satu posisinya buat tinggi gue mungkin pas juga. Dan untuk pendapat pribadi gue sih memang dia untuk tinggi 170 ke atas itu memang lebih nyaman NMAX kayak gitu. Dan enak sih. Mungkin untuk PCX lebih enak dia karena mesinnya halus saja, karena 160 cc juga, tenaganya lebih oke, untuk napasnya panjang. NMAX lebih nyaman, pastinya kalau jarak jauh gue pasti pegang NMAX kayaknya. Kayak gitu aja guys. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Gimana Bro Fer, udah nyobain Honda PCX 160 nih? Wah, nyaman banget bro. Aduh. Enteng ya, enteng ya. Enteng gasnya. Gue juga jujur nyobain NMAX nih apa ya, nyaman banget. Emang dia nggak itu gas awalnya itu nggak seenteng PCX ya, yang langsung gitu. Tenaganya ada, terus napasnya panjang, tapi ini nyaman. Jarak jauh, gue bisa bilang lebih enak NMAX daripada PCX. Tapi kalau dari segi mesin, napas, performa emang PCX karena memang sesuai besar kayak gitu sih kan. Ya. Mungkin nanti di lain video kita bisa adu drag kali ya. Waduh. Wah, mantap itu kayaknya itu. Antara PCX 160 dan juga NMAX 2020. Oke. Boleh juga sih nanti kita coba cari tracknya ya yang oke dong. Karena nafasnya panjang, jadi butuh track yang panjang. Gitu aja mungkin ya Vera dari kita nih. Dari channel Keluar Rumah. Mungkin ada lagi. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan juga subscribe channel kita Keluar Rumah Channel. Oke, siap. Gua Bowo. Gua Ferdi. Siap. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe.